Nama saya Wiwin Suhartiningsih, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bondowoso. Di sini saya akan berbagi pengalaman pada waktu pendampingan individu kedua, yaitu tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan dengan pendampingan dari pengajar praktik Ibu Insiah SPD. Kegiatan ini dilaksanakan di SDN Curah Dami 3, Kecamatan Curah Dami, tepatnya pada tanggal 25 Mei tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian kepada Bapak dan Ibu guru. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Insiah selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Insiah SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Didik Mardiono SPD SD selaku Kepala Sekolah UPTD SPF SDN Curah Dami 3. Yang saya hormati Ibu Wiwin Suhartiningsih SPD selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh rekan guru UPTD SPF SDN Curah Dami 3. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk menghadiri acara diskusi dan merefleksikan visi sekolah. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Untuk memulai acara ini, pertama-tama marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada seluruh tamu undangan, saya harapkan untuk berdiri. Tamu undangan saya harapkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita Al-Fatihah bersama-sama dengan harapan untuk kelancaran acara ini dari awal hingga akhir. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Abdul Basit. Kepada beliau saya persilahkan. Dari Kepala Sekolah UPTD SPF SDN Curah Dami 3 kepada Bapak Didik Mardiono saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insiah SPD selaku pengajar praktek calon guru penggerak Angkatan 10. Yang saya hormati Ibu Wiwin selaku calon guru penggerak, dan insya Allah bukan calon lagi, bakal jadi guru penggerak ya, insya Allah, dengan harapan doa dari teman-teman dan juga dukungan dari Ibu Insiah sebagai pengajar. Dan juga saya hormati Bapak Ibu guru dan rekan keluarga besar UPTD SPF SDN Curah Dami 3 yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas segala limpah rahmat, taufik, inayah dan maulanya semata. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul belajar bersama dalam acara diskusi visi dan prakarsa pada nanti ilmu. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati,
Saya merasa bangga dengan Ibu Wiwin ikut di calon guru penggerak, dan lebih bangga lagi kalau teman-teman termasuk yang GTT mendaftarkan diri sebagai calon penggerak. Dan ada buktinya, yang Sukwan sudah masuk di calon guru penggerak di Curah Dami, satu yang masuk. Nah, ini harapannya teman-teman yang belum guru penggerak, mohon untuk ada peluang untuk segera mendaftar, tidak usah takut. Mungkin tidak ada biayanya, Bu, ya? Tidak ada sama sekali. Tentunya dengan harapan, dengan masuknya Bu Wiwin sebagai guru penggerak ini agar menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa membawa perubahan pembelajaran yang lebih baik, khususnya di SD Curah Dami 3. Selain meningkatkan kompetensi dan juga pengalaman, ini juga merupakan modal dan harapan dari kita, khususnya Curah Dami 3, dan juga bisa mengangkat nama sekolah. Terlebih-lebih pendidikan yang baik. Ini doa dari teman-teman yang kita dukung, dan juga bisa menentukan nasib masa depan. Ya, selain ada peluang langsung menjadi pegawai negeri sipil, dan insya Allah ada kabar SK turun sendiri tanpa mengajukan ke kepala sekolah. Ya, guru penggerak terlebih-lebih, ya ini kan bukan sekolah penggerak sini. Kalau sekolah penggerak, kepala sekolahnya otomatis Pak dapat SK pengawas. Kalau guru penggerak otomatis dapat tiket kepala sekolah. Nah, ini. Kalau GTT otomatis P3K atau PNS tidak banyak bicara sudah. Nah, seperti ini karena sudah ada contohnya Bu Wiwin, fase-fase dalam tahapan proses sebagai calon penggerak ini kan sudah gambaran juga. Oh, seperti ini. Ini mohon dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain. Mudah-mudahan keberuntungan ini selalu menjadi teman-teman ya, karena ini harapan kita. Jadi harapan yang terakhir adalah berbagi ilmu nanti Bu Wiwin kepada teman-teman sejawat dan juga teman-teman yang ingin juga mengikuti sebagai calon guru penggerak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Insia yang telah mendampingi Bu Wiwin. Harapan kami kepada Ibu, jangan bosan-bosan untuk mendampingi sampai di puncak nanti Bu, ya, di puncak kesuksesan sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan nanti juga di antara teman-teman yang mencalonkan sebagai calon guru penggerak ikut dan terrekrut di sana, mudah-mudahan Ibu Insia nanti pendampingnya. Karena ini saya tahu cukup sabar mendampinginya, dan kesabaran itu akan membawa barokah untuk kita semuanya. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perjalanan Ibu Wiwin sebagai calon guru penggerak sampai menjadi guru penggerak yang sah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari Kepala UPTD SPM SDN Curah Dami 3. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bisa menjadikan motivasi untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari pengajar praktik CGP Angkatan 10 kepada Ibu Insiah SPD. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Diki, Bapak Kepala Sekolah SDN Curah Dami 3, yang saya hormati Ibu Wiwin CGP Angkatan 10, segenap Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Alhamdulillah
bahwa pada pagi hari ini sesuai dengan acara yang sudah diagendakan, kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak ini, CGP atau Bu Wiwin telah membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid tentunya nih Bapak Ibu. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajarnya Bu Wiwin untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah. Meskipun ini bagian dari proses belajarnya Ibu Wiwin, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama atas visi sekolah kita, sekolah tempat Bapak dan Ibu berada ini. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Bapak dan Ibu, seperti yang dikatakan Pak Didik tadi, pendidikan guru penggerak adalah jalan tol. Saya saya lulus pengajar itu mulai tahun 2021 dan saya sudah mendampingi mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK. Alhamdulillah Bapak Ibu, bukan hanya pegawai negeri dan P3K yang bisa masuk di pendidikan guru penggerak. Asal di SIM PKB-nya itu sudah ada panggilan, langsung ikut aja. Karena untuk saat ini Bapak dan Ibu, pendidikan itu tidak terlalu sulit, tidak sama seperti angkatan yang pertama di Bondowoso. Kenapa mereka bingung? Karena semuanya harus mulai awal. Kalau sekarang ini Bapak dan Ibu mau nyari modul ini, itu implementasinya kayak apa? Di Google itu sudah banyak Bapak Ibu guru penggerak yang berbagi. Jadi kita nggak mungkin mulai awal, kita menginovasi saja. Bagaimana ya untuk hal seperti ini? Oh, di sekolah itu bisa, tapi dengan cara ini. Jadi tidak mulai awal Bapak dan Ibu. Saya itu selalu memotivasi. Insya Allah kalau Bapak dan Ibu sudah masuk dan nilai kehadirannya itu cukup, insya Allah pasti lulus. Karena tugas itu kolaborasi ya Bu Wiwin. Saya satu kelompok dampingan saya, nggak boleh ada yang berangkat duluan. Kalau sudah selesai ada temennya yang blank ya, kadang kita kan blank. Ayo kasih inspirasi. Karena kalau di Google mungkin di lokasi yang tidak sama dengan kita. Kalau sesama Ciradami kan sedikit-sedikit hampir sama. Cuma bagaimana penerapannya di kita kan berbeda, berbeda budaya berbeda. Itu pasti bisa. Dan memang benar-benar jalan tol. Dulu salah satu guru penggerak saya, CGP saya itu kepala sekolah SMK Nailul Huda. Dia belum P3K, belum sertifikasi. Dari semua itu, alhamdulillah ada lagi guru SMP Negeri Sumber Wingil sudah, tapi belum sertifikasi, pretes nggak kena. Setelah lulus guru penggerak, mereka langsung terpanggil untuk PPG. Itu pun mereka tidak mengikuti pendidikan, hanya ada sedikit tugas yang harus dilaksanakan dan langsung uji pengetahuan, tidak usah uji kinerja karena sudah diakui. Jadi mereka itu sudah menerima sertifikasi dan namanya Pak Kepala Sekolah SMK Nailul Huda itu namanya Pak Nurfedi Alifin itu. Sekarang itu diangkat P3K di SMA Negeri Tapen. Seperti yang diucapkan Pak Didik tadi, benar-benar. Dan ini nanti ya semoga aja ada kelanjutannya karena presiden yang baru katanya mau melanjutkan program ini. Tapi sementara ini memang sampai angkatan 11. Untuk berikutnya kan kita nggak tahu kebijakan, tapi alhamdulillah di sini insya Allah nggak akan jauh-jauh. Jadi pendidikan guru penggerak ini bagaimana upaya guru untuk mengikuti perkembangan zaman, karena anak sekarang itu lahir di dunia digital, tidak sama dengan saya dulu. Kalau saya itu zaman mesin ketik. Untuk dari Pak Didik kita bisa melewati zaman ini ya, jadul dan zaman milenial ya.
untuk yang baru-baru ini tolong, apalagi yang usianya di bawah 50 tahun. Memang guru penggerak untuk kemarin tuh harus di bawah 50 tahun, tapi kalau sekarang boleh sepertinya. Pokoknya di SIM PKP terpanggil ambil aja. Dan itu memang tiket untuk langsung cakep sama calon pengawas, sudah tidak ada pendidikan lagi. Untuk calon kepala sekolah dan calon pengawas hanya lewat guru penggerak sekarang Pak Didit. Dan beberapa guru yang saya dampingi sekarang sudah jadi kepala sekolah, seperti Pak Lukman, kepala sekolah guru SMA Negeri 1 sekarang jadi kepala SMA Negeri Sukosari. Banyak sekali yang langsung, karena formasi kepala sekolah di Bondowoso ini kurang banyak sekali, dan insya Allah nanti diambil dari guru penggerak. Nah, untuk itu marilah Bapak dan Ibu, kita selalu mengikuti perkembangan zaman biar kegiatan pembelajaran kita itu selalu sukses ya Bapak dan Ibu ya. Nah, biar nggak panjang lebar, diskusi fasilitasi ini akan segera saya serahkan ke Bu Wiwin. Maksudnya seperti apa sih fasilitasi visi? Di sini ini secara gambarannya tuh gini Bapak dan Ibu. Apakah saya yakin Bapak dan Ibu guru itu pasti punya cita-cita ya. Bagaimana saya itu memimpikan murid saya itu seperti apa, yang seperti apa gitu. Kita percaya kalau murid kita itu adalah murid yang bagaimana gitu ya. Nah, dari semua kalimat-kalimat penumpang yang nanti akan dibagikan, Bapak dan Ibu itu nanti akan ketahuan bahwa selaras dengan visi sekolah ini gitu. Apakah saya sudah selaras ya? Kalau sudah selaras, apakah visi saya sudah mencerminkan dari visi sekolah ini ya? Misalkan beriman, bertakwa misal ya, visi sekolahnya apa? Apakah saya sudah melakukan itu di kelas saya, sehingga murid saya itu nantinya keluarnya outputnya bisa sesuai dengan visi sekolah yang ada. Dan itu tidak akan bisa dilakukan oleh satu orang, tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah saja, tidak bisa dilakukan oleh guru penggerak saja. Jadi untuk mencapai visi suatu sekolah ini harus kolaborasi semuanya. Ada bagian-bagian, misalkan untuk mencapai visi itu di kelas 1 saya menerapkan ini, di kelas 2 ini, kelas 3 ini pasti dan sudah Bapak Ibu lakukan. Cuma mungkin untuk pengkotakannya, untuk refleksinya mungkin sudah ada, tapi mungkin mau dioptimalkan gitu ya Pak Didi. Sebenarnya seperti ini yang diinginkan agar sekolah kita ke depannya lebih baik lagi. Dan untuk guru penggerak ini dia tidak harus dan tidak usah melakukan perubahan di tempat lain, tapi untuk dirinya sendiri, untuk kelasnya, dan berimbas baik untuk teman-temannya agar sekolah ini yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Demikian Bapak dan Ibu pengantar dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan langsung kepada Ibu Wiwin. Mohon Ibu dilanjutkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Izzy. Untuk acara selanjutnya yakni pemaparan materi dan diskusi oleh Ibu Wiwin Suhartiningsih SPD. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Curah Damai 3 Bapak Didi Mariono SPD. Yang terhormat pengajar praktik kami Ibu Insiah SPD, dan yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Curah Damai 3 yang sangat luar biasa.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Insiah yang telah bersedia hadir di sekolah kami untuk mendampingi kegiatan ini, dan kepada rekan-rekan guru yang dari yang mengikuti kegiatan dan diskusi merefleksi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada acara hari ini, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah, mungkin setelah kegiatan program pendidikan guru penggerak, saya akan berbagi apa saja yang telah ilmu yang telah saya peroleh kepada rekan-rekan guru yang ada di SDN Curah Damai 3 tentunya. Dan diskusi pada hari ini yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum kita memasuki acara diskusi ini, saya akan membacakan sebuah puisi. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian sepenggal puisi yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita lanjut ke kegiatan pada pagi hari ini. Dari apa yang sudah saya sampaikan, dari apa yang telah saya sampaikan, tujuan dari diskusi ini adalah satu, melalui diskusi peserta mampu menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid tentunya. Yang kedua, melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dan cita-cita yang tepat. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Setelah Bapak Ibu sekalian mendengarkan puisi yang saya sampaikan, nah, tentunya harapan kita hanya murid-murid dan hanya untuk murid saja. Menurut Bapak Ibu, murid seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Enggak, Bapak Didi yang mau menyampaikan pendapatnya, menginginkan murid seperti apa dari SDN Curah Damai 3 ini? Kalau berdasarkan visi dan misi, itu murid yang berakhlakul karimah, berilmu, berprestasi, dan juga bermartabat. Mungkin dari teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Hamzah, monggo silakan. Menginginkan murid seperti apa? Baik, terima kasih. Sesuai dengan perkembangan saat ini, artinya tuntutan, tentu negeri kita memerlukan generasi penerus yang canggih, modern, dan tentu bisa memberi manfaat kepada perkembangan untuk zaman ini. Sebab tantangannya seperti yang disentil tadi oleh Ibu, bahwa saat ini sudah era digital, bahwa anak-anak kita mudah-mudahan ke depan mampu dan bisa, walaupun kita ada di sekolah tingkat ya, seperti Curah Damai 3 ini, sekolah Pabowi ini center ini, sekolah tingkat di sini Bu. Ya, alhamdulillah saya ada di sini Bu. Iya, tingkat di atas paras itu. Iya, dan saya lanjutkan bahwa dengan tantangan itu mudah-mudahan mari kita walaupun di sini bergerak terus. Ya, sehingga apa yang bakat anak, kemampuan anak, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk mengarahkan ke tujuan yang kita harapkan bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sangat luar biasa pendapatnya Bapak-bapak sekalian. Kita semua di sini mengharapkan murid yang berakhlakul karimah seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, karena pada zaman sekarang ini
mirisnya atau minimnya sikap atau karakter siswa karena efek dari perubahan teknologi. Kemudian yang diharapkan anak-anak bisa berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat alam. Berikutnya, sebelum kita membuat sebuah visi, tentunya Bapak dan Ibu sekalian harus tahu apa itu visi ya. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan, penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Di sini saya mempunyai beberapa kalimat pemantik. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi kalimat penumpang seperti kita memimpikan murid seperti apa ke depannya. Dari salah satu kata pemantik yang sudah ada, seperti kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang diimpikan oleh Bapak Ibu. Nanti ditulis di stick note ini, kita tempel di depan. Di sini saya tampilkan visi sekolah kita, terwujudnya siswa yang bertakwa, disiplin, berprestasi dan berakhlak utama. Dan sekolah kita sendiri mempunyai moto jera. Jera. Ada yang tahu apa itu jera? Bapak Ibu bisa sampaikan di sini? Jera. Kemarin munculnya moto ini karena ini dari resep. Oh ya. Jujur, empati, responsif, aktif dan amanah. Terima kasih Bapak Saudara. Ada lagi untuk yang kalimat perumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa untuk masa depan ya. Di sini ada mandiri, jujur dan berbudi luhur. Kemudian kreatif dan inovatif, semangat dalam belajar, jujur, santun kepada guru, murid yang beradab, murid yang mandiri, dan murid yang memiliki semangat tinggi dalam belajar. Kemudian berakhlak dan berdedikasi tinggi, soleh ataupun solehah, beriman dan bertakwa. Nah, dari beberapa jawaban yang telah ada di depan ini, nah Bapak Ibu sepakat yang mana? Kita memimpikan murid yang seperti apa untuk kedepannya. Di sini ada jujur, disiplin, berbudi luhur, inovatif, kreatif. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 poin dimensi seperti berkebinekaan global, terus pelajar Pancasila. Masih ingat dengan lagunya? Takwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di sana diharapkan Ki Hajar Dewantara ya. Takwa juga sudah. Beriman dan bertakwa, seperti kreatif, inovatif, mandiri, jujur, ini semuanya sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Cita-citanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan untuk yang kedua, kalimat pemantiknya yaitu kita percaya bahwa murid adalah seperti apa murid? Kita percaya bahwa murid adalah lagi apa?
Untuk yang kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang pintar sejak lahir, anak yang mau diajak menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian di sini adalah dia memiliki keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Karena setiap anak itu daya komunikasinya itu tidak sama ya. Menjadi individu yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bakat dan minatnya berbeda. Setiap anak memiliki bakat yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, bakat dan minatnya berbeda. Kemudian memiliki cita-cita. Pastinya setiap anak memiliki cita-cita yang berbeda. Untuk kedepannya ingin menjadi orang yang seperti apa, ingin menjadi seperti apa dirinya ya. Untuk kalimat rumpang yang kedua, kita sepakati yang mana ini yang akan kita pilih. Kita percaya bahwa murid adalah yang bagaimana Bapak Ibu? Untuk kalimat rumpang yang kedua, tadi di sini semua anak memiliki keistimewaan dan kelebihan yang berbeda sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing ya. Bisa disimpulkan di sini setiap anak memiliki keistimewaan dan kelebihan masing-masing sesuai dengan bakat dan minatnya. Untuk kalimat rumpang yang ketiga, sekolah kita mengutamakan apa? Bisa Bapak Ibu sampaikan pendapatnya di depan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di sini untuk kalimat rumpang yang keempat, murid. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di sini kalimat rumpang yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat nyaman dalam belajar. Kemudian mendapatkan pendidikan yang berkarakter. Rumah kedua, tempat mencari ilmu dan akhlak. Mendapatkan pengajaran yang layak, kemudian mendapatkan pendidikan tentang budi pekerti. Ya, untuk yang lain pendapatnya sama. Di sini harapan kita semua adalah bahwa sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat ternyaman dalam belajar dan merupakan rumah kedua untuk mendapatkan pendidikan yang berkarakter dan merupakan tempat mencari ilmu serta tempat pendidikan yang layak dan berbudi pekerti. Untuk kalimat rumpang yang kelima, warga sekolah ini yakin untuk di sini sudah ada salah satu pendapat yaitu mendapat bimbingan murid menjadi karakternya lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, memberi contoh yang terbaik untuk siswa. Kita warga sekolah yakin untuk memberikan contoh yang terbaik bagi siswa. Membina dan melatih serta mencetak. Kemudian pendapatnya bisa ditempel. Kemudian positif dapat menuntun dan mendidik murid yang berkarakter sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensinya. Nah, di sini dapat disimpulkan untuk kalimat rumpang yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk dapat membimbing murid-murid kita menjadi karakternya lebih baik lagi, dan diharapkan sekolah itu dapat menciptakan budaya positif. Dalam artian kita harus sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus memberikan contoh terbaik untuk siswa, dapat membina, membimbing dan menuntun serta mencetak siswa untuk menjadi siswa yang berprestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kalimat rumpang berikutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ini kalimat rumpang yang terakhir ya Bapak Ibu. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa
kita dan sekolah dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki keistimewaan, bakat dan minat yang berbeda, dan tugas kita adalah membantu mengembangkannya. Nah, kita sebagai seorang guru mampu mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Tentunya dengan menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, kita mampu memilah bakat dan minat siswa yang ada pada dalam dirinya. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa melakukan berbagai diagnosis atau asesmen awal. Ada lagi Bapak Ibu untuk yang kalimat rumpang yang keenam, kebutuhan anak didik yang beragam. Benar sekali di sini, kebutuhan anak didik yang beragam. Setiap anak itu mempunyai kemampuan dalam menangkap pelajaran yang berbeda. Ada yang cepat, lambat dalam menangkap materi pembelajaran atau memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, ya. Di sini ada kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan ilmu pengetahuan sangat diperlukan. Memiliki bakat dan minat serta kemampuan yang berbeda dan cara mengoptimalkan bakat dan keistimewaan dengan cara yang berkembang. Nah, untuk kalimat rumpang yang keenam, kesimpulannya dapat kita ambil bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki keistimewaan, bakat dan minat yang berbeda, dan tugas kita adalah membantu dalam mengembangkannya. Dalam arti potensi yang ada di dalam diri siswa dapat dikembangkan tergantung kita sebagai guru, bagaimana cara menuntunnya, bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran, serta kita sebagai guru seharusnya memberi contoh kepada siswa, baik itu berupa sikap ataupun cara kita berkomunikasi, karena guru selayaknya adalah diguru dan ditiru. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, di sini banyak sekali upaya-upaya yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian, menginginkan murid seperti apa di masa depan. Nah, salah satunya kita sebagai guru harus memberi contoh, baik itu dalam perilaku maupun cara kita berkomunikasi. Kemudian harus belajar, harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sesuai dengan bakat, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam artian menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian sebagai kepala sekolah di sini membina dan mengarahkan guru tentang posisi terhadap siswa. Kemudian tentang budaya positif yang harus ditumbuhkan. Selain itu, kepala sekolah juga diharapkan memfasilitasi atau mengarahkan guru untuk mengikuti pelatihan mandiri guna sebagai pengembangan kompetensi diri. Nah, dari sini dapat disimpulkan visi sekolah yang kita bahas tadi. Kita menginginkan seperti apa murid ke depannya. Tadi di awal terwujudnya siswa yang berkarakter, berakhlak dan karimah. Nah, di sini terwujud untuk visi sekolah yang lama, terwujudnya siswa yang bertakwa, disiplin dan berprestasi dan berakhlakul karimah. Untuk kegiatan pada hari ini diskusi visi sekolah setelah direvisi, apakah akan tetap menjadi visi yang sebelumnya atau kita rubah menjadi lebih baik lagi? Di kopi tadi di sini. Visi sepertinya tadi semua ini yang itu mengarah ke visi yang sudah ada. Bapak Ibu, adakah menurut Bapak dan Ibu yang sudah
cita-citakan ini tidak sesuai dengan visi itu, adakah? Ada yang sama, ada perubahan peningkatan. Ya, mungkin ditambahkan aja, jangan dirubah ya, Pak. Ya. Merubah visi itu enggak gampang ya. Iya. Mungkin implementasi di visinya gitu ya. Iya, itu dikopas aja biar nanti tinggal edit gitu. Sepertinya semuanya tadi mengarah ke visi Pak Didi. Iya. Jadi cita-cita Pak Guru dan Bu Guru ini sudah Masuk. sesuai dengan visi sekolah yang ada. Iya. Jadi tinggal menguatkan saja dari implementasi visi itu. Nantinya menurut Bapak dan Ibu apa ya yang harus saya tingkatkan, mungkin dari beriman dan bertakwanya tadi. Aku kepingin masih meningkatkan ininya loh, prestasinya tadi kayaknya di sini itu ada yang harus ditingkatkan gitu. Mungkin tadi jawaban dari visi teman-teman itu sudah mengacu pada profil Pancasila. Iya. Kalau yang kemarin tidak profil Pancasila. Kesannya menuntun. Nah, sekarang sudah menalar bahasanya itu. Nanti boleh ditambah Di sini visi sekolah setelah direvisi mungkin ada beberapa yang mau ditambahkan sehingga tercipta siswa sesuai dengan keinginan dan impian kita. Di sini terwujudnya siswa yang bertakwa, disiplin, berprestasi dan berakhlakul karimah. Sama. Kalau Cuma di misinya mungkin. sepertinya mungkin ini hanya ini ya masukan saya. Berkebinekaan globalnya Iya. dimasukkan gitu Iya. ya. terwujudnya siswa yang bertakwa, terwujudnya siswa yang bertakwa Itu kalau yang berakhlakul karimah bisa Masuk ke takwa juga ya. yang bertakwa kita turunkan kita ubah ya Bapak. ya, dan kebinekaan itu yang Siswa yang disiplin berprestasi. Yang bertakwa tetap di atas. Iya, di atas. Dan bukan berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah mungkin bisa diubah menjadi berwawasan global, berwawasan global itu dia bisa mencakup semuanya. mungkin ya. Bertakwa, disiplin dan berprestasi, bertakwa, disiplin, berprestasi dan berwawasan global. Monggo, itu hanya Sesuai profil pelajar sudah masuk di dalamnya. ada bentuk binekaan. Berkebinekaan global sudah sesuai profil pelajar Pancasila. Dijadikan referensi di kemudian hari. Pertanyaannya Kalau yang tadi itu yang akhlakul karimah itu sudah masuk ke bertakwa itu sudah masuk di dalamnya. Kayaknya include ya. Iya. Hanya kalimat saja yang beda. Iya. Sebenarnya sudah yang lama ini sudah Mencakup semuanya. Hanya ada tampilan berbeda saja. Di sini Tapi silakan bisa dipakai. Iya. Enggak harus diubah. Tidak harus diubah, Tidak tidak boleh, tetap tidak boleh. di sini sepakat kita tambahkan atau ubah beberapa kata ya Bapak. Terwujudnya siswa yang bertakwa, disiplin, berprestasi dan berwawasan global. Seperti itu Bapak. Tetapi dengan moto, tetap dengan moto yang sama, yaitu jeratan, jujur, empati, responsif, amanah dan juga aktif. Ya. Nah di sana ada penekanan karakter yang harus ditampilkan, yang harus diwujudkan kepada siswa seperti jujur. Jadi kita mengharapkan siswa-siswa kita, siswa-siswa lulusan dari Curah Damai 3 ini adalah mempunyai sikap yang jujur dan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian empati, memiliki rasa empati yang sangat tinggi, responsif. Nah, memiliki respon yang baik kepada guru maupun kepada teman sekelasnya. Kemudian amanah. Jadi setiap harapan kita siswa-siswi SDN Curah Damai 3 ini diharapkan menjadi siswa-siswi yang amanah, baik itu dalam karakter maupun tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru dan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian aktif dalam berbagai kegiatan. Seperti itu Bapak. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ada, alhamdulillah. Kalau visi sekolah sudah disetujui
Berarti yang prakarsa perubahan dari visi yang sudah ada ini kan otomatis Bapak dan Ibu tadi itu sudah cita-citanya sudah sama dan sudah mengimplementasikan bagaimana bertakwa di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3 pasti ada gitu ya. Disiplin di kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu kan berbeda cara penerapannya. Dan menurut Bapak dan Ibu, adakah dari visi sekolah itu yang ingin ditingkatkan? Mungkin oh iya, disiplinnya kayaknya kurang ya. Disiplin di bidang apa? Misalkan disiplin, oh iya mungkin tingkat kehadiran, apa mungkin tingkat memakai seragam atau apa. Aku kepingin meningkatkan ini gitu. Nah, dan Bapak dan Ibu yang urgent kepingin ada prakarsa perubahan agar lebih baik sekolah ini, agar lebih baik lagi kedepannya menginginkan yang seperti apa yang akan dari karakter yang ditekankan, apa yang ingin ditingkatkan. Mungkin ada usul, monggo. Ya, di sini kan sudah disetujui ya Bapak Ibu. Visi sekolah itu menjadi terwujudnya siswa yang bertakwa, berdisiplin, berprestasi dan berwawasan global. Nah, prakarsa perubahannya yang diharapkan adalah kita seperti yang disampaikan dari Bapak pendapat yang sudah disampaikan berdasarkan pendapat yang telah Bapak Ibu sampaikan di depan, itu ingin mewujudkan siswa yang seperti apa? Misalnya ya, yang ditekankan salah satunya kalau di sini bisa jadi disiplin ya, disiplin. Nah, disiplin sendiri itu banyak arti, bukan hanya kita hadir ke sekolah hadir ke sekolah sesuai atau tepat waktu, bisa disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin berpakaian ya. Nah, di sana perlu kita tekankan. Nah, untuk mewujudkan siswa yang bertakwa dan bertakwa, berdisiplin, berprestasi serta berwawasan global. Di sini yang ditekankan adalah menumbuhkan sikap disiplin siswa dalam inginnya yang ditingkatkan dalam hal apa? Mewujudkan sikap disiplin. Oh, kehadiran tidak dulu kehadiran, berpakaian, terus apalagi yang mungkin kalau di sini Bu ya, sesuai dengan kondisi dan letak sekolah yang sering kali terjadi bahwa anak-anak itu kedisiplin. Mengingat banyak faktor tentang faktor sosial, orang tua, dorongan dan keinginan mengingat, saya kira pada kerajinan masuk. Kehadiran ya. Berarti kehadiran ini berapa orang yang ingin mendisiplinkan kehadiran dari di sini? Ini prakarsa kita semua. Oh ya, semua ya. Kalau semua berarti ambil prakarsa perubahan tentang meningkatkan tingkat kehadiran. Meningkatkan kedisiplinan siswa tentang dalam hal tingkat kehadiran ya. Tingkat kehadiran kan meningkatkan kedisiplinan Saya kira masuk kedisiplinan itu ya. Iya, yang kita tingkatkan itu disiplinnya Bapak. Dari visi yang telah kita buat, karakter apa yang ingin ditekankan atau ditingkatkan di sini ya? Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam hal kehadiran dalam tahun 1 bulan 2 bulan ya. Ya, memang semuanya itu butuh proses Bapak. Jadi kalau misalnya prakarsa perubahan ini sudah terwujud, kita bisa mengubah ke prakarsa perubahan berikutnya. Mungkin setelah seiring berjalannya waktu, kedisiplinan siswa sudah tercipta, terwujud, kita bisa mewujudkan atau menginginkan siswa yang berkarakter. Mungkin di sana ditekankan di karakternya nanti Bapak. Seperti itu. prakarsa Setidaknya kita juga tahu seperti ini, meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai hal, terutama di tingkat kehadiran siswa. Nah, untuk mewujudkan itu kita sebagai guru juga harus memberi contoh mengenai kedisiplinan. Kalau sudah setuju dengan kita akan prakarsa rembuk bagaimana agar tingkat kehadiran siswa ini menjadi lebih tinggi. Misalnya kemarin tingkat kehadirannya 5, sekarang tingkat 7. Ya, berarti kalau setuju itu prakarsa perubahannya. Terus bagaimana cara mewujudkannya?
Kalau saya skala prioritasnya di visi terakhir itu apa? Global. Karena itu kan baru. Menekannya dari skala prioritas itu menekannya di itu. Plus disiplin maksudnya. Rasa terutama tingkat kehadiran siswa itu berarti mereka ini Bapak maksudnya tingkat kehadirannya yang ditekankan kedisiplinan. Dari sini bukan berarti siswa itu malas atau tidak mau hadir ke sekolah. Bukan seperti itu. Ada utama tingkat kehadiran siswa. Karena itu juga menjadi meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai hal. Seperti itu saja ya. Baik dari proses pembelajaran dalam berbagai hal cara berpakaian. Intinya kita ingin meningkatkan belajar untuk membuat prakarsa perubahan dari kekurangan atau hal yang ingin kita tingkatkan untuk berwawasan disparasi global ini artinya di pandangan ataupun sikap terhadap sesuatu yang global atau dunia, sehingga masyarakat secara menyeluruh terhadap perkembangan teknologi berbagai aspek. Kalau menurut saya ya Bapak, kalau perkembangan teknologi anak saya tidak sadar sudah pakai Android. Iya. Sudah. Berwawasan. Cuma berwawasan. Cuma kita tuh mengarahkan fungsi dan manfaat. Ya, kita mengarahkan siswa bagaimana mengarahkan siswa. Jarang mengarahkan. Itu karakter untuk walaupun kita harus mengikuti kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman, tapi di situ ada aturan-aturan yang harus ditekankan, norma yang harus ditekankan. Saya sudah menekankan cara kita mengantisipasi perkembangan teknologi khususnya di kelas saya. Saya menyarankan siswa agar bisa dan pandai-pandai memilih mana yang termasuk hal yang positif dan mana yang termasuk hal yang negatif. Karena di tingkat SD ini masih ada batasan-batasan bagi siswa-siswi kita. Perkembangan teknologi yang seperti apa atau video-video yang seperti apa yang bisa kita lihat, yang bisa anak-anak lihat di sana. Nah, di sini untuk prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai hal. Kita sepakat ini ya Bapak. Pemakaian IT atau sosialisasi. Tadi Pak Didi inginnya yang tentang bagaimana anak berperilaku untuk menyikapi untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai hal. Saya kira sudah masuk pada pembentukan karakter. Ketika kita itu bersama, ini kan dijabarkan, itu saya kira jabarannya pada praktiknya. Nah itu saya kira masuk pada itu sudah membangun pada karakter, saya kira itu sudah masuk di situ. Maksudnya di sini kalau berkarakter, anak-anak kalau sudah berkarakter bahwa penggunaan HP begini, di penggunanya ini sesuatu sudah tahu, itu kan berkarakter namanya. Iya. Sudah tahu fungsi dan mana apa yang dipegang. Betul sekali mendapatkan. Saya kira sudah mencakup kalimat itu sudah bagus. Ini tapi implementasinya apa kampanye atau sosialisasi atau kalau seperti ini meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai hal dan terutama dalam pemakaian IT secara spesifik maksudnya. Spesifik. Dalam menyikapi penggunaan alat komunikasi. Dalam penggunaan teknologi digital, penggunaan teknologi dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai hal, terutama dalam menyikapi perkembangan teknologi. Bisa. Karena penyalahgunaan ya. Repot juga. Kemarin kan ada saya diundang juga dari seluruh kepala sekolah itu diundang di salah satu itu di Al-Fajri. Itu program dari pusat. Namanya kelas pintar. Siswa itu mendaftar 80.000 per akun siswa dan bahkan
HP. Kalau tidak punya, dia punya kakaknya. Ada penekanan berarti anak itu itu sudah kesepakatan sekolah Pak, dan penggunaan teknologi memang diterapkan. Beda dengan di sekolah seperti di sini di sekolah pinggiran mungkin penggunaan teknologinya masih belum diterapkan. Hanya ada beberapa mungkin guru yang pada salah satu pembelajaran mewajibkan anak-anak membawa IT atau membawa handphone untuk sebagai sarana mencari informasi dari Google. Mungkin ada pemanfaatan teknologi secara positif. Iya, itu. Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan informasi. Penggunaan teknologi digital. Secara positif itu ya. Yang memang sekarang ini di sini itu bisa satu sisi bisa itu, satu sisi bisa hancur lewat teknologi itu. Tergantung pribadinya. Iya, tergantung pribadi sama ini sama pendampingan dari orang tua guru. Nah, mungkin bisa masuk meningkatkan bangsa dalam berbagai dalam menyikapi penggunaan teknologi secara positif. Bisa Sesuai dengan usia gitu. kebutuhan. Kalau kebutuhan kesenangan itu mencakup semuanya itu Pak Bapak. Kalau dari tingkat kesenangan bisa melampaui batas usia. Bu, ini cobaan kalimatnya juga. Upaya dalam memberikan wawasan kepada siswa atau murid agar lebih waspada dalam penggunaan teknologi. Jadi range-nya itu bisa ke ngasih wawasan positif dan negatif loh Mbak. Misalkan murid itu kelas 1 mungkin ya Bu, ada yang teknologi HP-nya itu tidak terlalu canggih dibandingkan yang kelas 6, itu kan sudah kalau dari penggunaannya sudah beda. Mungkin yang kelas 1 itu hanya cuma bisa mencakup informasi saja. Tapi kalau yang kelas 6 sudah bisa Pembatasan penggunaan apa ya? Jangan pembatasan pemakaian ya. Nanti kan itu akhirnya harus kolaborasi dengan orang tua. Iya, dan tidak wawasan yang membatasi siswa penggunaan. Kita harus memberikan pembatasan. Pembatasan itu harus kolaborasi dengan orang tua. Karena menurut saya sudah termasuk di dalamnya ya penggunaan teknologi secara di dalamnya nanti ada pembatasan juga. Kalau tentang pendampingan dari orang tua itu kita masuk dalam upayanya. Kalau ini sudah masuk ke prakarsa perubahannya sudah. Nanti kalau kita mendapatkan pendampingan dari orang tua seperti itu sudah masuk dalam upaya mewujudkan visi tersebut ya. Prakarsa itu kan keinginan yang muncul dari siswa. Yang ingin diwujudkan. Mewujudkan prakarsa meningkatkan siswa dalam menyikapi penggunaan teknologi secara positif. Penggunaan berarti kata menyikapi dah. Kalau dalam menggunakan teknologi secara positif. Menyikapi dia meningkatkan kesadaran siswa dalam berbagai hal, terutama dalam penggunaan teknologi secara positif. Semua teknologi. Teknologinya mungkin satu dulu teknologi ini fokus ke HP. Ya nanti berikutnya mungkin prakarsanya bisa diikuti. Kalau ini sudah sukses, nanti kita prakarsa perubahannya bisa diperlihatkan satu karakter yang ini sudah disetujui Bapak Ibu mengenai prakarsa perubahannya ya. Meningkatkan kedisiplinan siswa. Dalam kurung ya. Fokus ya. Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai hal, terutama dalam penggunaan teknologi secara positif dalam penggunaan HP atau handphone ya. Fokus dari penggunaan HP karena syaratnya. Berarti implementasi kita itu pengawasan terus ya? Di sekolah cara mewujudkannya, cara mewujudkan visi perubahan tersebut. Visi perubahan tersebut. Hal-hal apa
yang perlu dilakukan. Nah sebenarnya ini kalau kita jabarkan secara rinci banyak sekali. Kita melalui beberapa tahapan. Salah satunya yaitu tahapan baca, di mana B itu membuat pertanyaan, A-nya itu alur ya, G itu gali mimpi, J-nya itu gali mimpinya itu ya kita mimpikan bahwa murid kita itu akhirnya bisa itu gali mimpi itu menurut Bapak dan Ibu kita gali mimpi kita, pembatasan pemakaian HP itu yang seperti apa? Coba kita ambil disampaikan pendapatnya satu-satu langsung. Menurut pendapat saya pribadi Bu, karena mayoritas sumber daya manusianya di sini pergaulan itu, jadi pengimplementasian ini direalisasikannya bukan cuma pada murid, tapi mungkin nanti ada sosialisasi untuk wali murid juga. Kalau kita hanya muridnya saja, tapi bagian pembandingannya tidak kuat, mungkin akan kesulitan juga siswa. Di sekolah kita batasi, di rumah mereka diberi kebebasan. Jadi kebebasan. Itu gali mimpi. Itu kan salah satu caranya. Mimpi itu, misalkan aku itu bermimpi, muridku ini tahu batasan, muridku tahu batasan memakai HP itu, batasannya dalam sehari itu hanya berapa jam. Dia tahu waktunya memakai HP itu pada saat apa saja. Dia tahu dalam menggunakan HP itu yang boleh diakses apa aja. Itu salah satu dari mimpi gitu. Mungkin ada mimpi kan Pak Didi tadi pengennya anak itu ya di satu sisi itu HP itu bisa membuat anak melejit, di sisi lain bisa mencolok. Mimpi kita itu apa? Salah satu yang saya omongkan itu kan, saya melalui mimpiku dari penggunaan HP itu anak bisa wawasannya lebih luas gitu ya. Monggo munculkan intinya Bapak dan Ibu mimpi pribadi bahwa mulai itu perlu bikin seperti ini gitu. Jadi itu nanti melalui IT tadi yang disepakati apa, akhirnya sosialisasi ke orang tua caranya baik. Kolaborasi berarti Ibu ya. Kita berkolaborasi dengan orang tua. Enggak, mimpinya dulu. Penggunaan HP itu yang seperti apa yang diinginkan. Kalau saya membuat aturan, ada pembatasan, jadi anak itu ada jam-jam tertentu yang tidak boleh menggunakan, ada waktunya, ada pembatasan. Anak mengetahui batasan waktu penggunaan alat komunikasi. Yang kedua, dalam penggunaan HP itu waktu dia tahu waktu, bukan waktu sekolah, bukan waktu ngaji, bukan waktu dan bisa menempatkan diri intinya ya. Waktu pemakaian waktu dalam penggunaan yang nomor satu. Terus yang kedua, untuk mengalihkan ke apa namanya, ketagihan dengan penggunaan itu selama di sekolah, anak itu bisa diarahkan ke masing-masing kelas. Itu ada pojok baca, ada pojok baca, ada perpustakaan mini, istilahnya kelas cerdas sama. Mungkin bisa dialihkan ke sana untuk menggali ilmu yang berdunia, tidak harus melalui HP. Jadi penerapan menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan bermakna, atau menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif. Jadi anak itu kesannya dalam pembelajaran itu lebih antusias, lebih semangat, jadi tidak bosan saat pembelajaran. Jadi anak mengetahui batasan waktu dan penggunaan HP, batasannya, terus di waktunya apa ya, yang itu tadi caranya apa, lagi cita-citanya apa. Tadi kan ingin anak itu mempelajari agar wawasannya lebih luas. Melalui HP wawasan siswa lebih luas mengenai pengetahuan. Keinginan ini, cita-cita. Memang pada zaman teknologi ini Bu, untuk minat baca anak terkesan dikirim ke IT, secara tidak langsung dikirim. Jadi untuk menghilangkan pojok baca itu memang gampang. Lebih anak lebih berpotensi larinya ke ini, karena ini sangat menarik dan banyak yang anak itu berwarna apalagi. Kalau buku kan itu saja. Sementara dari sisi lain kita itu
jendela dunia memang ada yang dibaca. Nah itu sudah sekarang dipetik-eskan kesannya. Dari visi itu harapannya untuk mengalihkan anak itu, memang ada paksaan memang. Anak itu harus diarahkan yang minat baca. Meningkatkan literasi ya. Literasi. Iya. Peningkatan literasi salah satu caranya. Salah satu cara. Setelah aturan itu pembatasan penggunaan. Iya. Itu. Oke, pembatasan penggunaan, cita-citanya kita fokus satu pembatasan penggunaan gitu. Iya. Caranya sekarang, caranya di bawah itu caranya. Cara mewujudkan itu kan topik prakarsa perubahan yang di atas ya. Ya. Cara mewujudkan satu mengaktifasi pojok baca ya Pak ya. Ya. Mengaktifasi atau membudayakan literasi. Membudayakan literasi membaca di sekolah bisa. Kemudian selain itu berkolaborasi dengan baik dengan rekan guru ataupun kepala sekolah, semua warga sekolah dan wali murid, serta mensosialisasikan pengaruh IT terhadap perkembangan siswa. Kolaborasi tentang fungsi pengawasan juga ya. Iya. Kalau mengenai ya. Yang lebih ya kolaborasi tentang dengan semua warga sekolah ya. Kolaborasi itu kerjasama. Iya, bekerjasama. Ya, Bekerjasama. Dan juga tokoh masyarakat ya. Iya, kalau kita memprogramkan sekolah pembatasan penggunaan, Pak Ustadz dan itu juga mendukung, akan tertekan anak itu. Tokoh masyarakat. Dan sosialisasi tentang pengaruh teknologi terhadap perkembangan siswa. Mungkin orang tua itu tahunya kalau menggunakan teknologi itu akan lebih memudahkan siswa dalam mencari pengetahuan, tetapi tidak tahu apa efek negatifnya kalau diberi keleluasaan atau kebebasan. Karena di sana anak-anak bisa mencari berbagai informasi yang mereka inginkan melalui teknologi. Cara mewujudkannya. Terus rencana eksekusi. Ini aja ya sementara ini dulu. Nanti bisa ditambahin. Yang penting hari ini ada satu kata satu bahan, ada cara rencana eksekusi, misalkan rencana pelaksanaan ya. Misalkan akan disosialisasikan saat pembagian rapor gitu, boleh saat kenaikan kelas gitu. Ada momen-momen tertentu yang untuk dipublikasikan program-program ini. Iya. Eksekusinya akan dilaksanakan sekitar bulan berapa, terus siapa saja yang dilibatkan. Iya. Jadi bagaimana kalau kita pelaksanaannya dari tahun ajaran baru? Berarti bulan Juli kita mulai menerapkan. Ada sosialisasi. Anggap saja eksekusi itu hampir sama dengan sosialisasi. Iya. Penyampaian program kita. Karena setelah lagi ini kan ada kegiatan pentas seni. Yang diundang itu tokoh masyarakat, Pak Lurah, Porwil, dan seluruh wali murid. Itu udah mulai. Sosialisasinya itu kita laksanakan pada saat pelaksanaan wisuda. Iya, diantaranya. Iya. Diantaranya. Mulai berarti bulan ini di bulan Juni. Ada juga bisa melalui kerjasama dengan pembimbing kelas kita. Iya, sosialisasi. Kan begitu. Eksekusinya dilaksanakan dengan paguyuban kelas sekitar bulan berapa? Terus kegiatan ini bulan berapa? Rencana itu bisa terlaksana, bisa dan akan dilaksanakan di bulan Insya Allah saya undang ke di sini. Malam tapi saya itu ketika di sini topiknya teknologi. Justru teknologi yang tidak ini ya, di tempat seperti ini tuh teknologi nyampe. Lah ketika anak-anak itu kalau di kayak sini itu masih polos, kata saya itu masih polos. Seperti saya kan 21 tahun di bertani di hutan ya, anak-anak itu lebih mudah menerima masukan dari guru sama ustaz daripada anak
anak-anak yang tinggal di bawah. Iya. Iya. Itu justru mempertahankan namanya Pak Guru. Iya. Kita memberi contoh. Kita sebagai Eksekusi melakukan itu. kita memberikan contoh bagaimana penggunaan IT yang baik kepada siswa. Dalam arti kita di sini paling tidak di sekolah ini sudah banyak siswa yang suka menggunakan TikTok mungkin ya. Jadi kita sebagai guru mungkin penggunaan TikTok itu dalam hal apa saja. Kita memberi pengetahuan atau edukasi kepada siswa penggunaan IT yang baik seperti apa. Jadi menghilangkan hal-hal negatifnya. Iya Bapak dan Ibu, saya punya pengalaman. Saya itu beberapa tahun yang lalu saya itu lihat, saya itu kalau pegang tuh ibunya kok senang, saya itu nggak tahu TikTok ya. Sama anak saya itu ada TikTok itu apa, setelah tak belajar, TikTok itu gini. Akhirnya saya ambil kesimpulan, oke lah, pembelajaran ketika dia bersikap baik, anak-anak ini mau di video sama bu guru ya, ini mau diminta untuk dia, kebetulan saya kan petani untuk dikirim ke pusat, terus ini mau saya taruh di TikToknya bu guru. Jadi TikToknya saya itu isinya itu edukasi semua. Jadi ketika mereka rewel, saya TK ya, mereka rewel, mereka ini anak-anak ibu mau ambil foto kegiatan belajar, mereka itu langsung ketik. Dan itu yang saya tampilkan pencapaian mereka, peningkatan perkembangan dan hal-hal yang baik aja yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah ya, TikTok itu diakui. Kemarin itu saya lomba organisasi penggerak itu inovasi pembelajaran sekapal kuda. Saya itu menang nomor 3 itu gara-gara apa? Sosial saya peningkatan karakter anak itu melalui Singo Ulung, pembuatan Singo Ulung, dan saya tampilkan di TikTok. Itu pun bisa. TikTok itu bukan hal negatif. Kita bisa kita buat untuk edukasi media karena wali murid semuanya tuh sekarang yang lihat TikTok. Mau taruh kita Instagram ya nggak dilihat. Belanja aja lewat TikTok. Iya, jadi kita itu sosialisasi itu pakai yang terupdate gitu. Jadi caranya ya kita masuk dalam memanfaatkan teknologi yang sekarang lagi gencar-gencarnya dan paling diminati oleh siswa dan yang diminati. Dulu di SMA Kapen itu TikTok itu dilarang. Gak boleh ada TikTok. Ya, setelah salah satu SMA kita, setelah satu guru penggeraknya ada di situ, saya dampingi, saya kasih tahu, ini bukan hal negatif, ini bisa dipositifkan gitu. Akhirnya mereka buat juga gitu. Dan dibolehkan di SMA Kapen itu, tapi untuk hal edukasi. Tergantung kita yang ditampilkan ini sendiri itu apa yang bisa setidaknya memberikan manfaat dan edukasi. Anak-anak itu sebenarnya loh, ketika mereka itu dijadikan aktor pada saat berperilaku baik, dia akhirnya akan dan itu akan terekam di benaknya. Pemanfaatan teknologi yang lagi viral sebagai sarana edukasi, edukasi positif. Edukasi itu kan sebenarnya ilmu ya, pembelajaran sebagai sarana positif ya. Itu aja dulu ya. Jangan terlalu banyak. Ya sudah ini. Sudah tercapai ya. Tapi intinya begini, untuk konsep ya. Iya. Kalau yang faktualnya, nyatanya itu teman-teman harus memberikan contoh. Iya. Di sekolah. Modern. Karena sosialisasi tiap hari. Itu kan bahasa lisan. Iya. Kalau bahasa prakteknya itu teman-teman itu kalau mau TikTok lah yang berhak positif. Iya. Tapi kadang-kadang sekarang TikToknya sifatnya entertain ya, hanya menghibur dan juga kadang-kadang penyalahgunaan baik kalimat dan sebagai gaya dan sebagainya itu harapannya jangan dilakukan oleh guru. hal-hal yang positif saja yang disampaikan ber-TikTok yang berpositif seperti itu. Ya, benar sekali. Tapi jangan diajak ber-TikTok. Bapak Kepala Sekolah bukan berarti dalam hal
dalam pembelajaran mengajak siswa berTikTok, tetapi dalam proses kegiatan pembelajaran itu kita buat semacam video dibuat upload di TikTok seperti itu. Ya, jadi kita yang ditampilkan itu proses pembelajarannya, cuma kita masukkan ke TikTok. Di sana itu anak-anak akan lebih semangat, antusias dalam belajar. Seperti yang sudah saya lakukan kemarin di sini dalam pembuatan media itu, karena masih belum sempat saya upload di YouTube, itu semua prosesnya, hasilnya, bagaimana cara anak-anak membuat media atau berkreasi di sini semuanya sudah saya masukkan, cuma tinggal uploadnya saja. Dan kebetulan di sini ada YouTuber. Oh iya. Cuma mau berdiri yang YouTuber. Ah itu. Nanti masuk YouTube nanti. Nah kita masuk YouTube. Ya. Promosi. Untuk rekan-rekan guru yang lain, mungkin dalam proses pembelajarannya sering-sering di video, di foto. Nah itu bisa kita buat semacam media pembelajaran nanti. Dan linknya pun bisa di-share ke siswa, loh seperti ini loh saya waktu belajar di sekolah. Jadi anak-anak itu lebih semangat untuk masuk ke sekolah dan tidak merasa bosan. Cuma kita harus sosialisasi juga. Kita harus sosialisasikan kepada orang tuanya. Bu, saya akan publikasi ini hanya untuk ini. Bolehkah? Kalau memang anaknya nggak boleh ada ditampilkan di situ ya, kita buat video anaknya jangan ditampilkan. Karena kita juga harus ini. Saya ada beberapa, saya minta karena ada sebagian orang tua yang tidak menginginkan hal seperti itu. Bolehkah kegiatan pembelajaran anak-anak ini? Bu, kalau anak saya nggak boleh ditampilkan, nggak apa-apa. Kita tampilkan yang tapi pada saat itu kan, pada saat yang positif, yang ada peningkatan perkembangan itu aja. Atau proses berproses. Kita pendidikan, perkembangan teknologi ini dunia komersil. Soalnya banyak yang subbrand dan itu kan lebih. Kalau itu tergantung dari tingkat kepuasan kita sebagai audiens ya, atau yang melihat itu. Kita boleh subscribe ataupun like ya. Di sana itu tergantung kepuasan mereka sendiri. Tidak diharuskan. Ya, saya dukung nanti seperti itu. Iya. YouTubernya, kameramennya saya dukung. Itu tapi nanti kan ada deskripsinya. TikTok ini dibuat untuk apa ya? Misalkan khusus untuk edukasi, untuk publikasi edukasi SD Curah Damai 3 gitu. Ada. Kalau saya untuk berbagi praktek baik, TK Pertiwi Curah Damai, TK Tunas Limba Perhutani, saya gitu berbagi praktek baik dan kebahagiaan anak gitu. Ya, saya kayak gitu kita sedang di labelnya nanti ya Ibu ya. Itu atas nama lembaga enak, atas nama lembaga. Terus yang ditampilkan juga berupa media edukasi, tidak terus kalau kita inovasinya mana? Oh ada. Saya itu disuruh mana inovasi hidup, tak ambilnya langsung plot gitu. Nah jadi kita punya ini ya, ketika bukti ketika saya sudah melakukan ini, walaupun kita diakreditasi itu mana buktinya kamu sudah ini video ini plus ya? Plus, iya. Publikasi juga ya. Dari semua yang tahapan yang telah kita lalui, jadi visi dan prakarsa perubahan yang diinginkan kita sudah tercapai semua dan sudah kita sepakati. Nah, tinggal usaha untuk mewujudkan visi tersebut tergantung kerjasama kita, Bapak Ibu guru sekalian yang ada di sekolah ini, bagaimana usahanya untuk mewujudkan visi tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya. Bapak Ibu telah bersedia meluangkan waktunya pada acara kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Tentunya dalam melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 pada tugas lanjutan modul 1.3 yaitu visi dan prakarsa perubahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita telah sampai di penghujung acara diskusi kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu guru sekalian, terutama kepada Ibu Insiah SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Win Suharti SPD telah berbagi katanya. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan pada pelaksanaan acara kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.